Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi di weekend Sabtu lah ya. Besok kita ke gereja seperti biasa ya. Dan biarlah kita di pagi hari ini, di hari libur mungkin yang ada bekerja, yang selalu bekerja, dan kita bisa menghabiskan waktu kita begitu dengan memuliakan Tuhan. Baik, sebelum kita melangkah dalam kegiatan kita saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sertai kami. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, Ibu Bapak, Saudaraku, saya akan bacakan dari kitab Injil Markus. Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus. Dia katanya. Dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari." Waduh, ditegur Yesus ya. Orang yang lewat berkat kita di pagi hari ini. Tema kita, saudaraku, pikirkan orang-orang yang melewati Yesus sewaktu dia tergantung di salib. Betapa tak berperasaannya mereka ya pasti. Ya, namun sebelum cepat-cepat menghakimi mereka, marilah kita, saudaraku, mengingat bahwa masih banyak orang yang melakukan hal itu hari ini. Mereka dibagi dalam kelompok-kelompok ya. Bahkan juga dikatakan yang pertama, orang yang menginginkan salib tanpa Kristus. Wah, menyembah sebuah simbol tanpa adanya sang juru selamat adalah hal yang mungkin untuk dilakukan. Sebagian orang mungkin memegang sebuah miniatur kecil, salib kecil ya, dari kayu ya, dari perak ya, dari emas ya. Hanya simbol itu tidak bisa menebus dosa. Itu hanya hiasan ya, variasi. Tapi orang percaya pada itu, tapi tidak mau Yesusnya. Saudaraku, hanya Kristus yang menebus jiwa kita dengan darahnya, bukan miniatur-miniatur atau perhiasan itu saudaraku ya, yang mahal atau yang mungkin yang sangat-sangat diidam-idamkan ya, disimpan yang antik. Yang kedua, orang yang menginginkan Kristus tanpa salib itu adalah mereka yang menginginkan seorang pemenang tapi bukan anak domba yang sekarat. Mereka akan berkata, berseru, "Turunlah dari salib itu." Markus 15 ayat 30. Banyak orang menginginkan teladan yang baik, guru yang hebat, atau raja yang berjaya saudaraku. Ya, Injil yang mereka didasarkan atas perbuatan. Ya, mereka memandang rendah Injil yang menyatakan bahwa kita dibenarkan oleh iman dalam Dia yang mencurahkan darahnya di kayu salib. Jadi bukan karena usaha kita, karena Injil yang menyelamatkan kita ya. Saudaraku, yang ketiga, orang yang ketiga, mereka yang tidak menginginkan Kristus atau salibnya, yaitu orang-orang yang lewat ya. Mereka tidak tersentuh oleh duka citanya, tidak tergerak oleh penderitaannya, dan tidak menyesali dosa-dosa yang mereka lakukan yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak pernah berseru seperti menaikkan pujian, menyembah Tuhan. Segala kejahatanku ditimpakan kepadanya. John M. Moore ya. Dia memaksa semuanya itu untuk bisa melihat salib saudaraku. Tuhan Yesus membayar penuh utang dosa kita. Dia membayar tebusan bagi kita. Apa yang mau kita berikan bagi Yesus? Saudaraku, dalam diri kita sendiri. Esok hari Minggu, mari kita datang ke rumah Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita nyatakan keinginan kita, harapan kita di dalam Tuhan. Ya, Yesus menggantikan kita supaya kita memperoleh damai-Nya. Selamat melangkah dalam aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.